mungkin Anda selalu berdonasi ataupun menyumbang dengan cara konvensional saja. Dan tentu dengan cara konvensional ini juga mempunyai kelebihan dan kelemahannya sendiri. Nah, dengan adanya berbagai aplikasi donasi online, Anda dapat menebar kebaikan dan membantu saudara-saudara kita yang masih banyak butuh bantuan di luar sana dengan lebih praktis. Contohnya, Kitabisa. Kitabisa adalah salah satu platform online yang sudah berdiri sejak tahun 2013 silam sampai sekarang dan bertujuan untuk memudahkan masyarakat berdonasi online dan juga menggalang dana secara online. Kitabisa sudah cukup banyak dikenal masyarakat yang ingin memberi bantuan kepada sesama kita yang sangat butuh uluran tangan kita. Hashtag orang baik adalah sebutan dari Kitabisa untuk Anda baik individu, perusahaan, lalu organisasi, maupun komunitas yang ingin menggalang dana maupun berdonasi secara online. Jadi, selain berdonasi kepada orang-orang yang menurut Anda sangat membutuhkan pertolongan, Anda juga bisa menggalang donasi agar orang lain yang melihatnya juga ikut tergerak hatinya untuk menolong. Sekarang, Kitabisa telah memiliki aplikasi yang sudah diunduh sekitar 100.000 orang. Dan di sini, Anda dapat berdonasi dalam berbagai kategori. Seperti kategori bencana alam, bantuan medis dan kesehatan, zakat, beasiswa dan pendidikan, difabel, menolong hewan, rumah ibadah, balita dan anak sakit, dan masih banyak lagi. Dan cara berdonasi juga praktis. Anda bisa melakukan transfer kepada bank lokal yang tertera, kartu kredit, maupun dengan saldo GoPay juga bisa loh. Sekian dari saya, mari kita lanjutkan ke berita kedua untuk hari ini. This is Joshua from Jakarta Kominfo Coordinating Minister for Economic Affairs Airlangga Hartarto emphasized the need to strengthen solidarity and cooperation with the sub-regional Indonesian, Malaysian and Thailand Gulf Triangle (EMTGT) to overcome the economic and health crisis caused by the pandemic. The EMTGT cooperation was formed to accelerate economic growth, eliminate inequality, and improve the welfare of population in 3 countries during 28 years of work. We have seen that this cooperation has survived the various economic shocks that hit the world. So in an unprecedented pandemic crisis situation, we need to increase solidarity and cooperation to help our people get out from the health economic crisis, said Coordinating Minister Mr. Airlangga Hartarto while leading Indonesian meeting deployment online. So Malaysian and Thailand have agreed to ensure Indonesian also that our target in the EMTGT cooperation can be received and provide benefit to the community. We must take advantage to the EMTGT cooperation, perform to encourage the project to accelerate economic growth in the region while still paying attention to current issues such as health, the industrial revolution, food and energy, security as well, the quality of the human resources and sustainable resources. Not to forget, we must also accelerate the transformation and adaptation of technology, which is a place of key to role for the future EMTGT cooperation, said Mr. Airlangga Hartarto. Presiden Joko Widodo memaknai Idul Adha tahun ini sebagai momentum untuk menguatkan solidaritas untuk bangkit bersama menghadapi pandemi COVID-19. Menurut Presiden, Idul Adha mengandung pesan mulia, pengorbanan, dan kemanusiaan yang patut menjadi pegangan bagi bangsa dan negara.
Hal tersebut disampaikan Presiden dalam acara Takbir Akbar Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah yang dilaksanakan melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Senin 19 Juli 2021. Inilah momentum untuk menguatkan solidaritas dalam semangat persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, dan ukhuwah Insaniyah yang akan mampu melipat gandakan energi kita untuk menghimpun kekuatan optimistis untuk bangkit bersama, ujar Presiden. Untuk diketahui, Takbir Akbar virtual tersebut mengangkat tema solidaritas bersama untuk Indonesia sehat. Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut mengajak masyarakat untuk bersabar dalam menghadapi pandemi COVID-19. Menurutnya, sabar adalah indah, namun bukan berarti diam dan menjadi pasif. Sabar dalam artian sesungguhnya adalah kita juga harus berjuang. Kita tidak boleh berdiam diri, apalagi kalau kita sampai mengorbankan diri kita menjadi korban COVID-19. Oleh karena itu, menjaga diri dari penularan COVID-19 merupakan suatu kewajiban karena dia adalah salah satu tujuan syariah, ujar Ma'ruf Amin. Pada masa saat ini, solidaritas dibutuhkan untuk melawan pandemi. Namun solidaritas ini juga rupanya telah ditunjukkan sejak penjajahan Belanda. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, banyak terjadi pemerasan dan penindasan oleh penjajah maupun kalangan bangsawan pro-Belanda. Akibatnya perlawanan pecah di berbagai daerah, namun pemerintah Belanda bisa memadamkannya dengan mudah. Selain itu, karena sifatnya yang masih kedaerahan, maka perlawanan ini tidak terlalu kuat. Pada abad ke-20, pergerakan kemerdekaan mulai berubah. Para pemuda sadar bahwa perlawanan bersenjata tidak akan bisa mengusir penjajah dari Indonesia. Sejak itulah perlawanan mulai berubah menjadi pergerakan organisasi. Namun organisasi tersebut masih bersifat kedaerahan, seperti Budi Utomo, Jong Java, Jong Sumatera Nembon, Pemuda Betawi, dan lain sebagainya. Pada tahun 1925, pergerakan kemerdekaan mulai bersifat nasional, dimulai dari manifesto politik yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Indonesia di Belanda. Rasa nasionalisme pun semakin menguat pada saat Kongres Pemuda kedua. Pada kongres tersebut, para pemuda menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia dan bersatu dalam satu organisasi. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa solidaritas serta rasa persatuan mampu menyatukan perbedaan dan melawan musuh bersama.